Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aditya dari kelas TI 20A2 dari Teknik Informatika. Yang terhormat dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ahmad Fauzi dengan mata pelajaran pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah pengenalan software menggunakan Microsoft Word. Dan langsung saja kita simak videonya. Pertama, saya menggunakan cover dengan cover Universitas Pujalanset, dan yang kedua ada kata pengantar, dan ada daftar isi. Di daftar isi ini yang pertama ada software pertama ada Google Chrome dengan logo softwarenya dan definisi software dengan sejarahnya. Dan yang kedua ada Microsoft Word, yang ketiga ada Filmora, yang keempat Microsoft PowerPoint, dan kelima Google Map. Jadi di setiap software ada penjelasan definisi dan sejarahnya. Oke, langsung saja saya bacakan. Pertama ada software Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah aplikasi peramban yang digunakan untuk menjelajah dunia maya seperti Firefox, Opera, atau Microsoft Edge. Jika Firefox dikembangkan oleh Mozilla, Google Chrome dibuat dan dirancang oleh Google, perusahaan internet terbesar di dunia Android. Dan ada sejarah Google Chrome. Versi beta pertama Google Chrome lahir pada 2 September 2008. Sempat setelah berita pertama soal pengembangan aplikasi browser oleh Google merebak. Di revisi awal ini Google masih menggunakan mesin rendering WebKit dan baru tersedia buat perangkat Windows XP. Beberapa bulan mengembara di fase beta. Pada 11 Desember 2008 Google resmi dirilis Chrome ke publik. Tak butuh waktu lama bagi Chrome untuk menarik perhatian publik dan diawali peluncurannya. Dia mengklaim 1% pangsa pengguna peramban global, namun jatuh di angka 0,69% pada bulan Oktober 2008. Tapi setelah versi stabilnya dirilis ke publik tepat di bulan Desember 2008, persentase penggunaan Chrome kembali melampaui angka 1%. Setelah sukses, Windows Chrome hadir di platform mobile Android pada 7 Februari 2012, kemudian susul oleh iOS dan 26 Juni di tahun yang sama. Di bulan Juni itu pula Google memboyong Chrome ke Windows Java. Dan yang kedua ada software Microsoft Word. Definisi Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengelola dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, browser, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Dan ada sejarah Microsoft Word, yaitu Microsoft Word atau Word adalah perangkat lunak pengolah kata atau word processor. Adalah Microsoft pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama multitool Word untuk Scenic. Versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS, DOS atau tahun 1983 Apple Macintosh di tahun 1984, SCO Unix atau iOS, dan Microsoft Windows. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003 dan 2007 diberi nama Microsoft Office Word. Di Office 2013 namanya cukup dinamakan Word. Setelah diberikan nama baru Microsoft Word, Microsoft menerbitkan program ini pada 25 Oktober 1983 untuk IBM PC. Saat ini dunia pengelola kata dikuasai oleh WordPerfect dan juga WordStar.
Dan yang kedua ada software Filmora. Wondershare Filmora adalah sebuah software atau aplikasi video editor yang dirancang untuk membuat video dengan sederhana dan mudah. Memang program ini sangat terkenal dan kemudahan dalam pengeditan sebuah video yang bisa dioperasikan oleh pemula dan juga para profesional. Dan ada sejarah Filmora. Sejarah Filmora at Wondershare at Filmora 6 full version adalah software yang dapat digunakan untuk keperluan mengedit atau membuat sebuah video. Software ini dulunya bernama Wondershare Video Editor, namun kini telah berganti nama menjadi Wondershare Filmora. Untuk mengedit atau membuat video dengan software ini tidak dibutuhkan keahlian khusus karena pengguna software ini tidak terlalu rumit. Berbagai macam filter dan transition karena juga sudah tersedia dalam Wondershare Filmora 6 full version ini. Program ini memiliki kompatibilitas tinggi dengan hampir semua format media, termasuk AVI, MP4, dan seterusnya. Dan ada juga software Microsoft PowerPoint. Microsoft Office atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Program Point berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple Mac OS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sangat banyak digunakan apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Dimulai dari versi Microsoft Office System 2003, Microsoft mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja menjadi Microsoft Office PowerPoint. Lalu pada Office 2013 namanya cukup disingkat PowerPoint. Versi terbarunya adalah versi 15 atau Microsoft Office PowerPoint 2013 yang terbaru dalam paket Microsoft Office 2013. Sejarah PowerPoint. Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin sebagai presentasi untuk perusahaan bernama Pareto Inc. yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Pada tahun 1987, PowerPoint versi 1.0 dirilis dan komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh. Pada waktu itu, PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector atau OHP. Setahun kemudian versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. Microsoft pun mengakuisisi Pareto atau INC setuju saja perangkat lunak PowerPoint dengan harga kira-kira 14 juta dolar pada tanggal 31 Juli 1987. Pada tahun 1990, versi Microsoft Windows dari PowerPoint muncul ke pasaran mengikuti jejak Microsoft Windows 3.0. Sejak tahun 1990, PowerPoint telah menjadi dari bagian standar yang tidak dipisahkan dalam paket aplikasi perkantoran Microsoft Office System. Dan ada lagi software Google Maps. Google Maps adalah yang sangat berguna. Google Maps dapat membantu Anda memberitahukan petunjuk arah kemana Anda pergi dan tidak perlu Anda ketahui sebelum Anda sampai di sana. Meskipun Google Maps adalah favorit saya, tapi agak sedikit kurang praktis. Google Maps berbeda dengan peta berbentuk kertas, yaitu tidak terbatas pada suatu negara atau daerah. Kenyataannya, Google Maps menyediakan peta hampir setiap negara di dunia. Dan di sini langsung saja ke sejarah Google Maps. Google Maps atau bahasa Indonesia peta Google adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memberikan citra satelit, peta jalan, panorama 360 derajat, kondisi lalu lintas, dan perencanaan rute untuk bepergian dengan berjalan kaki, mobil, sepeda,
atau versi beta atau angkutan umum. Google Maps dimulai sebagai program desktop C++ dirancang oleh Lars dan Jens Elstrup Rasmussen pada Web2 Teknologi. Pada Oktober 2004, perusahaan ini diakuisisi oleh Google yang diubah menjadi sebuah aplikasi web. Setelah akuisisi tambahan perusahaan visualisasi data geospasial dan analisis lalu lintas, Google Maps diluncurkan pada Februari 2005. Layanan ini menggunakan JavaScript, XML, dan Ajax. Google Maps menawarkan API yang menggunakan peta untuk dimasukkan pada situs web pihak ketiga dan menawarkan petunjuk lokasi untuk bisnis perkotaan dan organisasi lainnya di berbagai seluruh dunia. Dan sekian software yang saya buat di Microsoft ini, dan di sini saya menggunakan footnote atau catatan kaki. Jadi kenapa saya tidak banyak penjelasannya, karena di sini saya sudah sediakan link saya mengakses, jadi bisa kita langsung akses untuk lebih lengkapnya. Dan di sini cara membuat footnote atau catatan kaki ini saya akan mencontohkannya di sini. Contohnya kita pergi ke referensi dan insert footnote. Nah, lalu di sini kita bisa contoh mengutip internet. Bisa dari internet atau bisa juga buku, kita tulis dari buku. Kalau internet kita salin linknya, bisa kita salin. Misalkan contoh PS atau www.sejarah.com. Dan di sini kita bisa tampilkan linknya di sini. Dan yang kedua, saya akan praktekkan cara menggunakan mengasih halaman. Caranya ialah kita insert, lalu kita hapus dulu, kita remove dulu. Saya sudah membuat footernya halaman. Di sini saya remove, dan sini saya akan buat ulang, yaitu pertama kita footer, lalu kita ke page number dulu, kita format page number. Nah, kita tentukan seperti Romawi atau angka biasa. Sini saya akan buat angka Romawi, continue. Nah, start sini kita bisa menyesuaikan dari angka berapa. Saya langsung continue saja dan oke. Setelah itu kita ke page number, kita bottom of page, lalu kita pilih karakter halaman atau page yang diletakkan. Contohnya seperti ini.
memakai number. Oke, setelah ini juga start. Oke, kita sudah muncul. Lalu setelah kita format, kita bottom of page, kita pilih ini. Nah, maka halaman atau footer sudah selesai. Menjadi 3, 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, dan terakhir halaman 9. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.